Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Teman-teman kelas 9, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran akidah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan materi kita tentang akidah. Kita masih membahas seputar iman kepada hari akhir. Salah satu yang dibahas dalam iman kepada hari akhir adalah tentang kiamat, ya, tentang kiamat. Oke, ya teman-teman sekalian, iman kepada hari akhir, ya, itu bahasanya banyak. Ya, salah satunya adalah iman kepada hari kiamat, karena ini nanti setelah manusia di alam barzah, lalu nanti akan dibangkitkan, tentunya dengan adanya hari kiamat, gitu kan? Oke teman-teman sekalian, sebelumnya Mister akan menyampaikan dulu terkait dengan dua macam tanda kiamat, ya. Ya, silakan buka halaman 12. Tapi kita mulai dulu pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, tentang hari kiamat itu memang tidak ada orang yang mengetahuinya, satu pun, termasuk Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, itu ada kisahnya di halaman 11. Ya, Rasulullah ditanya tentang Islam, Rasulullah jawab, Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, seperti itu. Lalu ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu iman? Iman itu adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Dijawab oleh Rasulullah. Lalu malaikat Jibril tanya lagi, apa itu ihsan? Ihsan itu adalah ketika engkau beribadah kepada Allah, anta abudallah ka'annahu tarahu, fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Rasulullah jawab. Tapi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat akan datang, Rasulullah menjawab, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Yang bertanya dan yang ditanya pun gak bakal tahu kapan kiamat terjadi. Oke, malaikat Jibril bertanyanya dirubah. Yang tadinya nanyanya kapan, sekarang bertanya apa tanda-tandanya. Kata Rasulullah SAW, tanda-tandanya adalah ketika engkau melihat orang yang tadinya miskin, tidak pakai sendal, pengembala kambing, lalu dia menjadi orang kaya, bisa membangun bangunan yang mewah, gitu. Itu sekilas cerita tentang bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui kapan hari kiamat terjadi. Itu Nabi Muhammad, ya, apalagi kita, apalagi orang-orang sekarang tidak bakal tahu. Jadi kalau ada orang yang mengaku bahwa dia tahu hari kiamat terjadi tanggal sekian, jam sekian, pasti itu adalah sebuah kedustaan. Pasti itu adalah sebuah kebohongan, ya teman-teman sekalian, jangan dipercaya. Itu ramalan-ramalan dusta itu, ya. Oke teman-teman sekalian, kita akan bahas tanda-tanda kiamat, ya. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat itu ada dua, teman-teman sekalian, kata para ulama. Yang pertama adalah tanda kiamat yang kecil, ya, tanda-tanda kecil kiamat, dan yang kedua tanda-tanda besar. Ya. Tanda-tanda kecil itu adalah tanda-tanda yang biasa terjadi di kehidupan kita, dan dengan kiamat itu jauh jarak. Jadi intinya tanda-tanda kecil itu adalah tanda-tanda yang biasa terjadi di hidup kita. Ya, coba teman-teman buka di halaman 12. Di situ ada penjelasan tanda-tanda kecil, yaitu tanda-tanda yang mendahului hari kiamat dalam kurun waktu yang lama, sangat lama. Dia udah ada sih, sejak zaman Nabi pun udah ada itu, dan merupakan peristiwa yang dianggap biasa oleh akal manusia. Contohnya apa? Contohnya hilangnya ilmu dari manusia, tersebarnya kebodohan agama, ya, banyaknya berzinahan, banyak yang minum khamr, adanya kematian. Itu adalah tanda-tanda kiamat yang kecil. Tanda-tanda kiamat yang kecil, ya. Tanda-tanda kiamat yang kecil, maksudnya tanda-tanda yang kecil itu, ya. Tanda-tanda yang biasa, yang kecilnya. Nah, para ulama juga menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu ada namanya tanda-tanda besar. Ya, tadi tanda-tanda yang kecil yang dianggap biasa dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang tanda-tandanya tanda-tanda yang besar. Kalau sudah ada tanda-tanda yang besar ini,
maka sebentar lagi akan terjadi kiamat. Ya, ini akan kita bahas. Oke, teman-teman sekalian, tentang tanda-tanda besar ini, ya, ada sebuah hadis dari sahabat Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari ketika beliau sedang berbincang-bincang. Teman-teman bisa lihat kisahnya di halaman 12. Ketika beliau sedang berbincang, ya, sedang berdiskusi sama temannya, gitu kan, datang Nabi SAW. Nabi mengatakan, apa yang kalian sedang perbincangkan? Lalu sahabat Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari menjawab, kami sedang berbincang tentang hari kiamat. Kami sedang berdiskusi tentang hari kiamat. Kata Nabi SAW, innaha, sesungguhnya hari kiamat itu lan taquma, gak bakalan hadir, gak bakalan datang, gak bakalan terjadi, hatta tarawna, sampai kalian melihat tanda-tandanya. Ya, asyra ayat, ada 10 tanda. Coba teman-teman sekalian, kalau sudah ada 10 tanda ini, maka bisa dipastikan kiamat akan segera terjadi. Ada 10 tanda. Ya, coba lihat halaman 13. Ya, 10 tandanya itu adalah, yang pertama adalah munculnya asap, keluarnya dajjal, keluarnya binatang dari perut bumi, terbitnya matahari dari sebelah barat, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, ada kasaf, ya. Kasaf ini longsor di timur, di barat, dan di Jazirah Arab, dan yang 10 adalah keluarnya api dari negeri Yaman. Ya. Itu ada 10 tanda-tandanya. Ya. Misalkan masuk ke materi. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang urutan tanda-tanda kiamat besar. Kalau yang tadi di buku itu memang itu dari hadis. Tetapi para ulama sendiri masih berbeda pendapat tentang urutan kiamat itu. Tanda-tanda kiamat itu masih berbeda pendapat. Sebagian ulama berijtihad atau berpendapat dengan pendapat seperti ini. Nah, Mister akan menjelaskan sesuai dengan pendapat para ulama biar kita lebih enak urutan-urutannya. Oke, kita akan bahas. Menurut para ulama, urutan tanda kiamat yang besar itu masih sama 10. Ini ada dalam hadis yang tadi, ya. Ada semua, cuman urutannya disesuaikan, kata para ulama. Yang pertama, keluarnya Dajjal, nomor 1. Yang kedua, turunnya Nabi Isa. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang keempat, 5 dan 6 ini sebenarnya masih diperselisihkan, tapi diperkirakan yaitu ada longsor besar di timur, yaitu khasaf di timur, khasaf di barat, khasaf di Jazirah Arab, itu yang ke-6. Yang ke-7-nya ada dukhon, ke-8 ada terbitnya matahari dari barat, 9 keluarnya dabbah, dan ke-10 keluarnya api. Jadi kiamat besar tidak akan terjadi kecuali dengan 10 tanda ini. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita berbicara tentang Dajjal. Ya, Dajjal. Apa sih Dajjal? Dajjal itu secara bahasa artinya adalah pendusta, pembohong. Itu Dajjal. Nah, Dajjal ini punya gelar, teman-teman sekalian. Gelarnya apa sih? Gelarnya itu Al-Masih. Al-Masih. Makanya kita sering berdoa, ya, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi Dajjal itu punya gelar Al-Masih yang artinya adalah terusap. Ya, terusap kenapa? Karena matanya diusap satu jadi buta dia. Ya, makanya yang bisa ngelihat cuma yang kiri. Walaupun yang kiri pun sebenarnya rusak juga itu. Disebutnya Al-Masih karena terusap matanya. Atau kata para ulama artinya adalah berjalan dengan sangat cepat. Jadi Dajjal itu punya kemampuan jalannya sangat cepat, pergerakannya sangat lincah. Itu Dajjal. Jadi Al-Masih itu ada 2. Al-Masih Dajjal, ada Al-Masih yaitu Isa alaihi salam Al-Masih. Kalau Isa alaihi salam disebut Al-Masih karena dia mengusap, menyentuh orang yang mati jadi hidup. Itu Al-Masih. Kalau Isa bedanya itu. Makanya nanti di akhir zaman akan bertarung antara Al-Masih Huda dengan Masihud Dolalah. Masihul Huda yaitu Isa alaihissalam, petunjuk. Masihud Dolalah yaitu Dajjal, orang yang menyesatkan. Jadi nanti mereka akan bertarung dan yang menang adalah Isa ketika Nabi Isa akan menombak Dajjal. Kita akan bahas nanti. Yang ketiga, fitnahnya sangat luar biasa berbahaya, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita nanti ketemu Dajjal, ya, sangat berbahaya, teman-teman sekalian, ya. Karena dia akan mengaku Tuhan.
ya kan? Nah, kita akan bahas ciri-ciri fisiknya, yaitu matanya buta sebelah kanan. Tadi saya sudah bilang karena dia disebut Al-Masih, matanya buta yang sebelah kanan. Dan mata kirinya juga sebenarnya walaupun bisa ngeliat, sebenarnya rusak juga, tidak normal dia. Jadi Dajjal ini matanya dua-duanya sebenarnya agak rusak ya. Yang kanan memang udah buta, yang kiri pun sebenarnya nggak normal. Terus di keningnya atau dahinya itu tertulis kata kafaro atau kafir. Ya, semua muslim bisa membacanya. Termasuk orang yang buta huruf, yang selama mungkin dia hidupnya nggak bisa baca, misalkan nggak pernah sekolah. Kalau lihat Dajjal, dia tahu ini. Kalau orang Islam ini, orang beriman nih, kafaro. Ya. Oh itu kafir itu, Dajjal itu. Ya walaupun dia nggak bisa baca. Selanjutnya kerdil tapi gemuk, orangnya pendek tapi gemuk itu Dajjal. Pahanya agak berjarak, terus rambutnya bergelombang, ya, tidak lurus ya, bergelombang. Terus kita akan bahas kenapa sih Dajjal itu keluar. Dajjal itu muncul itu kenapa? Dajjal muncul itu dari daerah timur. Ya, disebutkan di daerah Khurasan. Khurasan itu daerah Iran di Asia Tengah. Di Asia Tengah itu ada Iran, Irak, terus ada Yaman, terus termasuk juga Arab Saudi. Itu Asia Tengah atau Asia Barat sebenarnya. Selanjutnya ada Dajjal itu diikuti oleh kaum yang mukanya berperisai. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Dajjal itu diikuti oleh 70.000 pasukan Yahudi, orang Yahudi dari Asbahan ya. Di situ Yahudi Asbahan. Asbahan pun ada di Iran. Jadi Iran itu sampai sekarang pun masih banyak orang Yahudi. Selanjutnya dia keluar karena dia marah. Ini dari sahabat perempuan ya, dari Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Hafsah menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Dajjal keluar karena dia marah. Kenapa marahnya? Wallahu a'lam, tidak disebutkan. Pokoknya dia marah aja. Selanjutnya, kenapa sih Dajjal itu keluar? Karena sudah tidak ada yang membicarakan Dajjal. Jadi kalau sudah tidak ada di dunia ini yang membicarakan tentang Dajjal, maka Dajjal akan keluar. Itu kata para ulama. Jadi kalau sekarang masih ada yang menceritakan tentang Dajjal, sekarang masih ada yang memperingatkan tentang bahaya Dajjal, maka sebenarnya Dajjal belum keluar. Belum keluar Dajjal itu. Yes, contohnya sekarang kita masih belajar tentang Dajjal ini. Dajjal itu keluar kalau udah nggak disebut-sebut itu Dajjal itu, kata Nabi SAW. Selanjutnya Dajjal itu ya hidup di bumi itu selama 40 hari teman-teman, keliling dunia dia itu. Kata Nabi tidak ada tempat yang bebas dari Dajjal, pasti Dajjal datang ke situ. Kecuali 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Dia 40 hari, cuman kata Nabi 1 harinya seperti 1 tahun, 1 harinya seperti 1 bulan, 1 hari seperti 1 minggu, dan sisa-sisanya hari seperti biasanya. Ya, sisa seharinya seperti biasanya. Kalau di total ya dalam kehidupan kita nih, dalam waktu kita ya, 1 hari seperti 1 tahun, yaitu 365. Ditambah 1 hari seperti 1 bulan, 30 hari. 1 hari seperti 1 minggu, 7 hari, berarti 365 tambah 30 tambah 7 berarti 402. Itu 3 harinya aja udah 402 hari itu. Terus ditambah hari-hari sisanya seperti biasanya, berarti 37 hari. 439 hari. Dalam waktu 439 hari dalam hitungan dunia ini, si Dajjal itu teman-teman sekalian akan keliling dunia tuh. Akan keliling dunia, bergerak secepat angin teman-teman sekalian, kata Nabi SAW itu. Dajjal itu bisa dipastikan nih kalau teman-teman tinggal di Cimuning, di Setu, Bantar Gebang, Mustika Jaya ya, pasti datang tuh Dajjal ya. Oke, kita akan bahas lagi sedikit sebelum lanjut ke part 2 ya. Ngapain sih Dajjal itu traveling gitu ya bahasanya? Kenapa sih dia warawiri gitu kan? Dajjal itu bakal mengaku sebagai Tuhan, karena ini fitnah paling besar. Dan Allah memberikan kesaktian kepada Dajjal ini. Jadi Dajjal ini memang ciptaan Allah ya, untuk menguji kita itu. Di antara kesaktian Dajjal adalah menghidupkan orang mati. Ya, jadi Dajjal itu diceritakan oleh Nabi SAW ketika dia berada di Arab Badui, orang-orang Arab yang bodoh. Ada orang Arab, bapak ibunya udah mati. Ya, kata Dajjal, kalau saya bisa menghidupkan bapak dan ibumu,
apakah kamu beriman kepada saya? Kata dia, pasti. Lalu Dajjal itu memerintahkan 2 orang setan, karena setan itu anak buahnya Dajjal, teman-teman sekalian. Dia memerintahkan kepada setan, jadi kamu bapak ibunya. Jadi bapak ibunya itu dia. Dia tertipu. Oh iya, bapak saya sama ibu saya hidup lagi nih. Padahal itu setan yang menjelma menjadi bapak ibunya. Akhirnya dia beriman kepada si Dajjal itu. Itu fitnah ya teman-teman sekalian. Ya, nanti nih Dajjal akan keluar seperti itu ya. Misalkan keluarga kita sudah ada yang meninggal nih, dia bilang saya bisa menghidupkan keluarga kamu yang di dalam kuburan itu. Wah, jangan-jangan kita pun bakal beriman sama Dajjal. Waliyadzubillah. Yang selanjutnya menurunkan hujan. Tadinya kering kerontang diturunin hujannya, menumbuhkan tumbuhan. Insyaallah mudah bagi Dajjal itu teman sekalian. Fitnah besar sekali itu ya. Kalau orang-orang yang nggak beriman percaya sama Dajjal. Setelah mereka beriman kepada Dajjal, hidup mereka berkah. Coba ketika mereka sudah beriman, saya beriman kepada Dajjal, iya kamu Tuhan, udah berkah hidupnya itu. Ya, hidupnya tentram, banyak rezeki. Semakin beriman kepada Dajjal. Dajjal tidak masuk ke kota Mekah dan Madinah. Tadi bisa disampaikan, Dajjal akan traveling kemana-mana, membuat orang beriman kepada dia, mengaku bahwa dia Tuhan, dan orang percaya bahwa dia Tuhan. Ya, lalu Dajjal akan masuk ke kota Madinah dan Mekah, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena di kota Mekah dan Madinah ada malaikat yang bersaf-saf, malaikat yang menjaga, seperti itu. Mungkin untuk part 1 cukup di sini ya, nanti kita lanjutkan lagi di part 2 ya. Saksikan ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin.